Shalom Jemaat GKI di GKI Klasis Bojonegoro. Saudara-saudara, berjumpa kembali dalam Resapi Renungan Singkat Pemelihara Iman. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-8, yang berbunyi demikian. Maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Saudara-saudara, bagi banyak orang untuk memiliki hidup yang berdampak dan berguna bagi orang lain itu sama dengan hidup yang tanda kutip memberi sesuatu kepada orang lain. Bisa berupa materi, bisa berupa apapun saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita melihat bahwa hidup yang berdampak itu dan memberi kehidupan bagi orang lain itu tidak hanya soal memberi, tetapi justru soal hidup yang baik dalam diri kita itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika ini merupakan bagian dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Tuhan di kota Tesalonika. Dalam suratnya ini Rasul Paulus menyatakan dan meluapkan kegembiraannya oleh sebab jemaat Tuhan di kota Tesalonika hidup memelihara iman dan kasih. Mereka memelihara iman dan kasih di dalam Tuhan. Dan itulah yang memberi kepada Rasul Paulus dan teman-teman dikatakan ayat 7, kami dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan imanmu. Saudara-saudara, kalimat yang ada di dalam ayat 7 ini menunjukkan bahwa ini bukan soal bahwa jemaat Tuhan di kota Tesalonika itu mengirimkan sesuatu kepada Rasul Paulus dan teman-teman atau tidak. Bukan soal itu. Tetapi bahwa mereka sendiri pun hidup baik di dalam jalan Tuhan. Itu saja sudah menjadi kekuatan yang menghidupkan. Karena ayat 8 bahkan lebih tajam lagi Rasul Paulus mengatakan, sekarang kami hidup kembali. Bukan saja menghiburkan tetapi bahkan menghidupkan kembali. Loh saudara, apakah jemaat Tuhan di Tesalonika itu mengirim sesuatu? Saya tidak tahu. Tetapi bahwa mereka ketika mereka memelihara akan iman dan kasih di dalam Kristus, ketika mereka hidup benar itu sendiri, dan mereka memeliharakan ajaran-ajaran yang baik dari Rasul Paulus dalam karya pelayanannya, maka saat itu saudara-saudara, kehidupan itu sendiri sudah menjadi kehidupan yang membahagiakan dan menghidupkan bagi Rasul Paulus dan teman-teman. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata saudara, 1 Tesalonika pasal 3 ayat 7 sampai dengan 8 ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk berdampak itu bukan sekedar kita memberikan sesuatu, menyisihkan sesuatu, atau melakukan sesuatu. Tetapi ini soal bagaimana hidup kita itu sendiri pun sudah menjadi inspirasi bagi orang. Hidup memelihara kasih dan iman di dalam Tuhan, mungkin tanpa kita sadari justru menguatkan orang-orang yang bahkan mungkin tidak kita kenal. Ada banyak perjumpaan yang dialami oleh mereka yang belum kenal Tuhan, yang justru terjadi karena sebuah ketidaksengajaan. Ketika mereka menyaksikan kebaikan yang hidup di dalam diri anak-anak Tuhan, ketika mereka melihat kebaikan yang hidup di dalam kasih yang ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Bahkan ketika pengampunan diberikan oleh anak-anak Tuhan, maka mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, ini bukan tentang memberi, bukan sekedar juga tentang mengulurkan tangan, melakukan sesuatu buat orang. Tapi bahkan ketika kita hidup dalam diri kita sendiri dengan baik di dalam Kristus, itu adalah hidup yang menghidupi orang lain. Mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang saat ini sedang berada dalam pergumulan. Mungkin di sekitar kita saat ini ada orang-orang yang hidup dalam tekanan yang begitu berat.
kelelahan memperjuangkan keadilan, kelelahan menantikan kebenaran. Ketika hidup kita menjadi hidup yang memancarkan kasih dan kebenaran itu sendiri, maka bisa jadi Tuhan menjadikan hidup kita sebagai hidup yang menghidupi. Siapkah kita untuk memiliki hidup yang menghidupi? Siapkah kita untuk menjadi seorang yang hidupnya berdampak bagi sekitarnya? Mari hidup di dalam Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini mengajarkan kami bahwa untuk berdampak bagi orang lain, untuk memberi manfaat bagi orang lain, pertama-tama kami justru harus memperbaiki kehidupan kami sendiri, yaitu dengan belajar setia di dalam jalan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dengan demikian, hidup kami sendiri sudah menjadi hidup yang berdampak bagi orang. Tolonglah kami setia, Tuhan. Tolonglah kami seperti orang-orang di kota Tesalonika yang menjadi penghiburan, kekuatan, dan kehidupan bagi Rasul Paulus. Izinkan kami pun dan hidup kami pun menjadi kekuatan, penghiburan, dan inspirasi bagi orang lain. Karena Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang menghidupi kami terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.